Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatin. Saya mahasiswa dari Universitas Khairun Ternate dengan program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu etnometodologi dan bagaimana cara pengumpulan data dan menganalisis data dalam penelitian etnometodologi. Jadi, untuk etnometodologi itu sendiri adalah pendekatan sosiologi yang mempelajari bagaimana orang menggunakan metode praktis dan kehidupan sehari-hari untuk memberikan arti pada situasi sosial. Ini fokus pada pemahaman tindakan sosial yang dihasilkan oleh individu dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian etnometodologi lebih menekankan pada analisis proses interaksi sosial dan cara orang membuat makna dalam situasi tertentu. Pendekatan ini mencoba memahami bagaimana aturan-aturan tidak tertulis atau norma-norma sosial dihasilkan dan diterapkan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Etnometodologi seringkali melibatkan studi kasus konkret dan pengamatan langsung terhadap tindakan-tindakan sosial di dalam konteks sosial. Metode ini menyoroti cara orang menggunakan pemahaman praktis mereka untuk mengelola situasi sehari-hari, termasuk penggunaan bahasa, gestur, dan tanda-tanda lainnya dalam interaksi sosial. Dalam etnometodologi, peneliti berfokus pada praktik-praktik sehari-hari yang masyarakat lakukan untuk memberikan makna pada dunia mereka. Ini melibatkan pemahaman terhadap konsep konvensional atau ekspektasi sosial yang dijalankan oleh individu dalam interaksi sehari-hari. Penelitian etnometodologi juga sering kali melibatkan analisis terhadap pemikiran alami atau persangka-persangka yang mendasari tindakan sosial. Misalnya, bagaimana orang menafsirkan perilaku verbal atau non-verbal satu sama lain, dan bagaimana mereka menggunakan konvensi sosial untuk menyusun arti situasi tertentu. Metode pengumpulan data sendiri dalam etnometodologi dapat mencakup observasi langsung, wawancara, atau analisis rekaman video dan video untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana orang berinteraksi dan memberikan makna pada pengalaman mereka sehari-hari. Dalam etnometodologi, peneliti berusaha menggali lebih dalam cara orang mengonstruksi realitas sosial melalui aktivitas sehari-hari. Pemahaman ini melibatkan analisis terhadap aturan-aturan praktis masyarakat terapkan tanpa disadari untuk mencapai pemahaman bersama. Contohnya, bagaimana orang menggunakan bahasa ekspresi, wajah, atau gerakan tubuh untuk menyampaikan makna secara implisit dalam interaksi sehari-hari. Etnometodologi juga menyoroti bagaimana individu secara aktif menciptakan dan mempertahankan arti bersama dalam komunikasi mereka. Peneliti etnometodologi dapat menggunakan teknik konversi seperti analisis tuturan atau urutan tindakan untuk memahami bagaimana makna dikonstruksi dalam dialog. Mereka juga dapat memeriksa perubahan dan penyimpangan dari norma sosial yang mungkin terjadi dalam interaksi, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi proses konstruksi makna. Kemudian, pentingnya etnometodologi terletak pada pengungkapan aturan dasar yang tidak selalu eksplisit tetapi terlibat dalam praktik sosial sehari-hari yang menjadi dasar bagi pemahaman bersama dan koordinasi tindakan dalam masyarakat. Kemudian, pada akhirnya, metode penelitian etnometodologi menghasilkan pemahaman mendalam tantangan aturan-aturan praktis yang terlibat dalam kontribusi sosial. Hasil penelitian ini seringkali membawa dampak dalam beberapa area. Untuk pemahaman kontekstual yang kaya, etnometodologi membantu menggali kompleksitas konteks sosial
memperkaya pemahaman tentang bagaimana individu dan kelompok menyusun makna dalam situasi tertentu. Relevansi terhadap interaksi sosial. Temuan etnomologi dapat memberikan wawasan yang signifikan tentang dinamika interaksi sosial sehari-hari. Ini dapat berguna dalam memahami cara orang berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun hubungan. Kontribusi pada teori sosial. Penelitian etnometodologi memberikan kontribusi pada teori sosial dengan memperkaya pemahaman tentang pembentukan makna bersama. Aturan praktis dalam kontribusi sosial, realitas, pengembangan model, dan kerangka konseptual. Hasil penelitian dapat membantu dalam mengembangkan model dan kerangka konseptual yang lebih baik untuk memahami proses-proses interaksi sosial konstruksi makna. Pemahaman tentang perubahan dan inovasi sosial, yaitu melalui analisis etnometodologi, penelitian dapat mendeteksi perubahan dan inovasi dalam aturan sosial dan norma yang dapat membawa implikasi signifikan bagi perubahan sosial lebih luas. Kemudian untuk penerapan dalam konteks praktis, yaitu hasil penelitian etnometodologi dapat memiliki aplikasi praktis, terutama dalam konteks seperti psikologi terapan, manajemen organisasi, atau desain antarmuka pengguna, dan di mana pemahaman mendalam tentang interaksi sosial dapat memberikan panduan yang berharga. Penting untuk dicatat bahwa metode penelitian etnometodologi mendorong peneliti untuk meresapi konteks sosial dengan cermat dan menghargai kompleksitas kehidupan sehari-hari. Ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik sosial, tetapi juga memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman kita tentang dinamika masyarakat dan interaksi manusia. Dampak pada praktik dan kebijakan, yaitu hasil penelitian etnometodologi dapat dikontribusi pada pengembangan praktik dan kebijakan yang lebih relevan dengan realitas sosial sehari-hari. Pemahaman tentang aturan praktis dapat membantu merancang solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pertimbangan etika dan ketertiban sosial, yaitu penelitian metodologi etnometodologi seringkali melibatkan tingkat keterlibatan yang tinggi dengan komunitas atau kelompok yang diteliti. Kemudian oleh karena itu peneliti perlu mempertimbangkan etika penelitian, termasuk hak dan kesejahteraan partisipan serta dampak sosial dari penelitian mereka. Kesempatan penelitian lanjutan, yaitu temuan dari penelitian etnometodologi dapat membuka pintu untuk penelitian lanjut dan eksplorasi lebih mendalam dalam aspek-aspek tertentu dari kehidupan sosial. Ini menciptakan peluang untuk membangun pemahaman yang lebih nuansa tentang praktik-praktik sosial. Kontribusi pada kritik dan pemikiran kritis. Kemudian etnometodologi juga memberikan kontribusi pada kritik sosial dan pemikiran kritis dengan mengungkapkan asumsi-asumsi yang mendasari tindakan sehari-hari dengan konstruksi makna. Hal ini dapat mengakibatkan refleksi kritik terhadap norma dan nilai-nilai yang mungkin dianggap sebagai sesuatu yang alami atau tidak disadari. Penyebaran ini dan komunikasi temuan. Kemudian menyebarkan temuan penelitian etnometodologi dapat dilakukan melalui publikasi ilmiah atau konferensi atau platform lainnya. Peneliti juga dapat berupaya untuk berkomunikasi temuan mereka kepada masyarakat umum atau pihak-pihak yang berkepentingan pengembangan teori dan metodologi lebih lanjut.
Kemudian untuk temuan dari penelitian. Etnometodologi dapat memotivasi perkembangan lebih lanjut dalam teori dan metode penelitian dan memberikan kontribusi pada literatur akademis dan memperkaya pemahaman kita tentang sifat sosial manusia. Penting untuk diingat bahwa setiap penelitian etnometodologi memiliki ciri khas tersendiri dan dampaknya dapat bervariasi tergantung pada konteks tujuan dan skala penelitian tersebut. Namun secara umum metode ini berpotensi memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami dinamika kompleks kehidupan sosial. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.